bisa dijelaskan terkait dengan visi misi di Alpha Under 40 seperti apa sih sebenarnya? Kita tahu di Alpha Under 40 ini kita memberikan apresiasi penghargaan kepada figur-figur muda yang below 40, di bawah 40 tahun, mereka yang mempunyai prestasi tentunya dan mereka yang mempunyai karya-karya yang baik yang bisa memberikan sumbangsi kepada negara. Baik, Bu, mungkin bisa dikasih tahu sedikit bidang-bidang apa saja yang diberikan penghargaan dari para penghargaan ini? Ya, bidang-bidangnya banyak. Dari kalangan pebisnis, tentunya juga ada dari profesional, artis, singer, juga ada aktivis, juga ada content creator, jadi banyak sekali sih. Ya. Mungkin terakhir, harapannya apa Bu dengan diberikannya penghargaan kepada para penerima ini dan kedepannya untuk Indonesia khususnya seperti apa? Ya, kita tahu kalau seseorang diberikan harapan diberikan penghargaan, tentunya harapannya kita melihat mereka itu mempunyai semangat lagi, jadi mereka bisa berkarya lebih lagi dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih positif dan membangun bangsa tentunya. Ini suatu kebanggaan ya buat aku, karena maksudnya mungkin biasanya kalau menghadiri awarding kan lebih ke karir aku di dunia entertain gitu ya, kayak Infotainment Awards atau Television Awards dan lain-lain. Kali ini kan beda nih, kayak bener-bener sesuatu yang baru lagi lah buat aku, apalagi di sini juga menerima awards di Alpha Under 40, jadi bersyukur banget pasti. Oke. Kalau kamu sendiri suka dukanya sebagai seorang usaha, sebagai entrepreneur seperti apa sih? Suka dukanya pasti kadang yang orang lihat itu kan semua yang ingin kita posting aja nih, kayak apalagi sekarang sosmed semuanya. Jadi suka dukanya itu udah pasti ada di titik bawahnya juga gitu, ada di titik rendahnya juga. Apalagi kalau di dunia entertain, sleepless banget, benar-benar jarang banget tidur, kayak benar-benar bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, terus begitu terus, apalagi kayak waktu zaman dulu sinetron tapi juga host gitu, jadi kayak apalagi kalau live hostnya, jadi kayak bener-bener nggak bisa terlambat dan kayak mau secapek apapun orang nggak boleh lihat nih kalau kita capek, mau lagi sakit pun orang nggak usah tahu nih kalau kita sakit, jadi kita harus ngasih performa yang selalu terbaik gitu. Kalau untuk bisnisnya sendiri pasti dalam setiap mengambil keputusan-keputusan yang punya dampak yang begitu besar untuk seluruh tim aku yang kerja bareng sama aku gitu, dan itu pastinya sesuatu yang krusial juga sih Kak. Terus juga yang namanya bangun bisnis nggak selalu enak-enaknya doang gitu, pasti tetap ada banyak pergumulan-pergumulannya juga untuk bisa ada di titik sekarang. Ini kan bagi penghargaan ini kan under 40 ya, artinya Aku under 30 loh Kak. maksudnya nyangka nggak sih lu terpilih Enggak. dan arti penghargaan buat kamu ini apa? Ini sama sekali nggak nyangka banget bisa dapat awards di Alpha Under 40, karena benar-benar semuanya itu orang-orang hebat, semuanya orang-orang yang berpengaruh, yang positif ya pastinya, dan semuanya sukses gitu. Jadi aku tuh ada di sini aja tuh aku ngerasa gak pantas sebenarnya, tapi ya dengan adanya awarding ini aku jadi terpacu untuk bisa jadi lebih baik lagi sih pastinya. Jadi malah dapat kesempatan untuk ketemu sama banyak orang hebat dan belajar dari mereka. Lebih karena bukan kesukaannya membangun bisnis dari nol sih, apalagi kan memang kita hadir belum memilih untuk buka bisnis nih. Oke. Gimana? Sebenarnya bukan banting setir Kak, karena memang udah prepare dari dulunya, kayak udah tahu kalau yang namanya dunia entertain itu pasti ada regenerasi. Nggak mungkin Feli jadi anak sekolahnya terus, pasti Feli jadi mamanya dari anak-anak sekolah ini gitu kan. Bahkan di sinetron Felicia yang terakhir kemarin Dunia Terbalik juga kan Feli sendiri jadi ibu anak 3 nih, padahal kita Feli belum nikah gitu kan. Jadi memang kalau untuk dibilang bergeser banting setir banget, sebenarnya Feli itu udah prepare dari dulu, dan Feli juga udah ngambil kuliah bisnis karena Feli mau prepare untuk dari pekerjaan Feli dunia entertain harus jadi sesuatu, jangan sampai pas udah nggak jaya-jayanya gitu ya kayak kok nggak jadi apa-apa ya, karena misalnya aku mikirin hedon aku aja dan lain-lain. Jadi memang aku maksudnya bangun bisnis ini dari nol, tapi memang aku udah mempersiapkan diri dari pas syuting juga gitu. Untuk
struggle seperti apa kan? Struggle bangun bisnis banyak Kak, kayak maksudnya baru dari awal mulai bisnis aja itu kayak bener-bener belum lama, habis itu pas lagi zamannya COVID gitu kan, which is kayak langsung ini nih takut nih, iya langsung kayak kena dampaknya juga, yang pastinya dampaknya sih puji Tuhan jadi dampak yang tetap semuanya, maksudnya semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan gitu sih. Ya. Halo Ibu. Oke, oh lo ikut lagi, oke. Ya. Sebelum ini sekarang apa ntar sebentar aja ya. Kalau mungkin lanjut kemarin sempat rame juga, sikapmu seperti apa ketika banyak produk lo yang tadi? Oke. Jadi sebenarnya itu di sini aku nggak mau bikin alasan atau pembelaan diri ya kayak, tapi di sini memang aku mengakui aku lalai dalam pada saat bikin video tersebut itu sebenarnya videonya tuh ada versi panjangnya, tapi dalam proses pengeditannya itu ada pemilihan perkataan dan juga footage video yang akhirnya itu bikin mispersepsi. Dan sebenarnya juga aku masih belum tahu sebenarnya nantinya tuh aku akan ada maksudnya penjelasan soal kenapa bisa bilang seperti itu gitu, karena memang ada bukti videonya. Kalau memang dari awal tuh semua udah terlihat aku berdiri buat siapa, yang pasti aku berdiri buat para korban yang mengalami penderitaan yang begitu dalam, dan di sini itu benar-benar terutama banget untuk korban-korban yang ada di Gaza, Palestina, karena banyak banget anak-anak dan wanita di sana. Dan dari awal jadi aku bukan yang tiba-tiba berubah gitu, kayak emang benar-benar berdiri untuk mereka. Dan juga pastinya aku juga maksudnya semua negara itu berhak ya untuk merdeka. Jadi aku di sini justru berdiri untuk Palestina supaya aku mendukung dengan adanya mereka tuh boleh merdeka pastinya, dan juga mereka punya hak asasi manusia yang mereka tuh bisa, ya misalnya mereka wajib dapatkan gitu sih. Kan maaf ya, produk kamu juga banyak sedikit orang minta untuk Mexico. Iya. Nyangka nggak IPK seperti itu? Kalau untuk brand Feli sendiri sih, Feli udah minta tim untuk semuanya, tim Scarlett itu harus tetap fokus untuk memberikan produk-produk yang terbaik. Terus juga pastinya tetap dengan pendirian dari awal mulanya Scarlett, kalau kita itu harus punya jiwa sosial yang tinggi, dimana kita juga kita sangat membenci yang namanya kekerasan, genosida, dan juga ketidakadilan. Jadi dari tim Scarlett sendiri memang sudah berdiri untuk sekarang kan kita melihat banyak sekali korbannya, jadi dari Scarlett sendiri memang dia berdiri untuk kita berdiri untuk Palestina. Nah kalau untuk IPK sendiri, aku maksudnya tidak mau menggiring mispersepsi lagi nih, karena let's say takut nih nanti begini enggak sama sekali, karena memang dari awalnya itu kita sudah berdiri untuk Palestina, cuma itu ada kesalahan dalam pengeditan yang bikin jadi mispersepsi. Dampaknya itu ada brand ambassador yang lepas atau seperti apa untuk pekerjaan sendiri? Puji Tuhan enggak sih, maksudnya puji Tuhan mereka juga maksudnya tahulah kita kayak gimana.